Halo, perkenalkan nama saya Pandri Ferry Siminta, NIM 1924 10 10 11 14 dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 6 yaitu Cummins Clustering. Langsung saja di sini saya telah membuka Google Colab. Pertama kita import library yang dibutuhkan yaitu sekalian cluster, import Cummins, lalu import pandas, lalu from Scalene processing, import min-max scalar untuk normalisasi, lalu import pyplot ini untuk menampilkan framework atau grafik, lalu matplotlib inline, dan kita ngeload data iris karena kita membutuhkan data iris. Lalu iris underscore data sama dengan node iris sama dengan pd data frame iris underscore data ini untuk mengeload data iris. Di sini saya telah membagi setiap pasangan atribut yang seperti di soal. Langsung saja yang pertama yaitu petal length dan sepal width. Nomor 1, normalisasikan dataset iris menggunakan normalisasi min-max. Yaitu scalar sama dengan min-max scalar. Scalar.fit dalam kurung iris indeks ke 0, iris indeks ke 0 sama dengan scalar.transform iris indeks ke 0 ya. Ini untuk mengambil data atribut pada indeks ke 0 yaitu sepal length. Lalu scalar.fit iris indeks pertama, iris indeks 1 sama dengan scalar.transform iris indeks 1. Ini untuk mengambil data atribut dari indeks pertama yaitu sepal width. Lalu kita print features name, iris underscore data frame features underscore name. Ini untuk menampilkan nama-nama atribut dari data iris. Lalu iris.head. Sini seperti ini. Sini kita lihat indeks ke 0 dan indeks pertama telah dinormalisasi. Lalu tampilkan scatter plot sebelum clustering. plt.scatter iris ke 0 dan iris pertama. Lalu plt x label sepaleng ini untuk membuat sepaleng di sumbu X. Lalu plt.y label sepal width ini untuk membuat atribut sepal width di sumbu Y. Sini seperti ini. Lalu nomor 3, clusterlah dataset iris dengan nilai K2, 3, dan 4. Yang pertama K2, yaitu KM sama dengan Kmin dalam kurung N underscore cluster sama dengan 2. Ini untuk menentukan jumlah N cluster yang kita butuhkan. Untuk K2 adalah 2. Lalu Y predicted sama dengan KM.fit predict iris 0,1. Ini untuk memprediksi kelas mana yang akan untuk memprediksi kelas-kelas untuk atribut indeks ke 0 dan atribut indeks pertama. Lalu kita print Y predicted. Hasilnya seperti ini. Lalu iris cluster dengan Y underscore predicted print iris.head. Lalu km.cluster underscore center underscore ini untuk membuat centeroidnya. Hasilnya seperti ini. Lalu untuk K3, KM sama dengan Kmins dalam kurung N underscore cluster sama dengan 3. Ini untuk menentukan banyaknya kelas N cluster yang kita buat yaitu 3. Y predicted sama dengan KM fit underscore predict iris 0 dan 0,1 ini untuk membuat data atribut untuk memprediksi data atribut iris indeks ke 0 dan indeks ke 1. Lalu
y underscore predicted. Hasilnya seperti ini. Lalu iris cluster sama dengan y predicted, iris.head, lalu km.cluster underscore center underscore. Ini sama seperti tadi, membuat centeroidnya. Lalu untuk keempat, km sama dengan kmin, n underscore cluster sama dengan 4, yaitu menentukan jumlah cluster, yaitu 4, y predicted sama dengan km.fit predicted, iris 0,1. Lalu y predicted, hasilnya seperti ini. Lalu iris cluster sama dengan y predicted, iris.head, km cluster underscore center underscore untuk membuat centeroidnya. Lalu nomor 4, tampilkan scatter plot setelah clustering. Yang pertama untuk K2, iris 1 sama dengan iris.cluster sama dengan 0, iris 2 sama dengan iris.cluster sama dengan 1. Ini untuk membuat variabel untuk diwarnai nanti. Lalu plt.scatter iris 0, iris 1, indeks ke 0, iris 1, indeks pertama, color sama dengan green. Ini untuk membuat untuk cluster yang ke 0, kita membuat warnanya menjadi hijau. Lalu plt.scatter iris 2, indeks ke 0, iris 2, indeks pertama, color red. Ini untuk membuat cluster ke 1 menjadi warna merah. Lalu plt.scatter km.cluster underscore center underscore titik 2,0, km.cluster underscore center underscore titik 2,1, color sama dengan purple, maker sama dengan bintang, label centeroid. Ini untuk membuat centeroidnya menjadi warna hijau dengan maker bintang. Lalu ada label centeroid. Lalu plt.xlabel sepaleng. Ini untuk membuat sepaleng sebagai berada di sumbu X. Lalu plt.ylabel sepaloid untuk membuat atribut sepaloid berada di sumbu Y. Lalu plt.legend. Seperti ini. Lalu untuk K3, iris 1 sama dengan iris.cluster sama dengan 0, iris 2 sama dengan iris.cluster sama dengan 1, iris 3 sama dengan iris.cluster sama dengan 2. Ini untuk menentukan, ini untuk membuat variabel untuk kita warnai nanti. Lalu plt.scatter iris 1, indeks ke 0, iris 1, indeks ke 1, color sama dengan green. Ini untuk membuat cluster ke 0 menjadi warna hijau. Lalu plt.scatter iris 2, indeks ke 0, iris 2, indeks pertama, color red. Ini untuk membuat cluster pertama menjadi warna merah. Dan plt.scatter iris 3, indeks 0, iris 3, indeks pertama, color sama dengan black. Ini untuk membuat cluster kedua menjadi warna hitam. Lalu plt.scatter km.cluster underscore center km.cluster underscore center underscore 0.2,0, km.cluster underscore center underscore 2,1, color purple, marker bintang, label dengan centeroid. Lalu plt.xlabel sepaleng untuk membuat sepaleng di sumbu X. Lalu plt.ylabel sepaloid untuk membuat sepaloid berada di sumbu Y.
lalu plt.legend, seperti ini. Lalu untuk K4, sama kita membuat variabel dulu, iris1, iris2, iris3, dan iris4. Lalu ditentukan masing-masing klasternya. Untuk iris4, sama dengan iris.cluster sama dengan 93. Lalu kita mewarnai setiap variabel tadi. Untuk iris1 kita warnai green, iris2 kita warnai red, iris3 kita warnai black, dan iris4 kita warnai yellow. Lalu kita juga membuat warna purple untuk centeroidnya dengan lambang bintang dan label centeroid. Lalu kita juga membuat sepal length di sumbu X dan sepal width di sumbu Y. Lalu hasilnya seperti ini. Nomor 5, analisalah perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Untuk yang sebelum clustering, di sini kita lihat plot-plotnya masih satu warna, belum terbagi-bagi. Lalu setelah clustering, sini kita lihat plot-plotnya telah diwarnai menurut pembagian yang telah kita predik tadi. Ini ada warna hijau, warna merah. Untuk K3 ada warna hijau, warna merah, dan warna hitam. Untuk K4 ada warna hijau, kuning, hitam, dan merah. Lalu tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisa secara visual. Jika kita lihat secara visual, K terbaik di sini menurut saya adalah K4. Karena di sini kita lihat plot-plotnya persis dan lengkap seperti plot-plot yang sebelum kita clustering di sini. Dibanding dengan K2 dan K3, plot-plotnya di sini seperti ada yang hilang. Lalu juga ya seperti itu. Lalu pasangan yang kedua yaitu sepal length dan petal width. Normalisasikan dataset iris menggunakan normalisasi min-max. Scalar sama dengan min-max scalar. Lalu kita mengambil atribut iris indeks ke 0 ini, dan atribut iris indeks ke 3 ini, yaitu sepal length dan petal width. Lalu kita ngeprint features name-nya untuk mengetahui nama-nama setiap atributnya. Lalu iris.head, hasilnya seperti ini. Nomor 2, tampilkan scatter plot sebelum clustering, yaitu plt.scatter iris ke 0, iris ke 3. Lalu kita tempatkan sepal length di sumbu X dan petal width di sumbu Y. Hasilnya seperti ini sebelum clustering. Clusterlah dataset iris dengan nilai K2, 3, dan 4. Untuk K2, KM sama dengan Kmin, cluster sama dengan 2, karena kita butuh clusternya menjadi 2 kelas. Lalu Y predict dengan km.fit predict iris ke 0 dan ke-3, lalu Y predict, hasilnya seperti ini. Lalu iris cluster sama dengan Y predict iris.head, lalu kita membuat centeroidnya km.cluster _center_. Hasilnya seperti ini. Untuk K3 sama, yang berbeda adalah di sini n clusternya sama dengan 3, karena kita membuatnya menjadi 3 kelas, menjadi 3 cluster. Lalu kita predik iris indeks ke 0 dan ke-3, lalu kita print, hasilnya seperti ini. Dan kita buat centeroidnya dengan km.cluster _center_. Hasilnya seperti ini. Lalu untuk K4, kita buat n clusternya sama dengan 4, lalu predik iris 0,3, indeks ke 0 dan ke-3, lalu Y predik, hasilnya seperti ini. Kita buat centeroidnya juga dengan km cluster _center_, hasilnya seperti ini.
Lalu nomor 4, tampilkan scatter plot setelah di clustering. Untuk K2, kita buat variabel iris 1 dan iris 2 sesuai dengan klasternya. Untuk iris 1 klasternya sama dengan 0 dan iris 2 klasternya sama dengan 1. Lalu kita buat warnanya. Untuk iris 1 kita buat plt.scatter iris 1 indeks ke 0, iris 1 indeks ke 3. Kita buat warnanya menjadi hijau dengan koma sama dengan green. Lalu plt.scatter iris 2 indeks ke 0 dan iris 2 indeks ke 3 color sama dengan red untuk membuat iris 2 menjadi warna merah. Lalu kita buat plt.scatter km cluster underscore center underscore titik 2,0 km.cluster underscore center underscore titik 2,1 color sama dengan purple, marker sama dengan bintang, label sama dengan centeroid untuk membuat centeroidnya menjadi warna purple, marker bintang dan label centeroid. Lalu kita buat sepaleng di sumbu X dan petal width di sumbu Y. Plt.legend asalnya seperti ini. Untuk K3 kita juga membuat variabel iris 1, iris 2, iris 3 dengan masing-masing klasternya. Untuk iris 1 klaster 0, iris 2 klaster 1 dan iris 3 klaster 2. Untuk iris 3 klaster 2. Lalu plt.scatter iris 1 indeks ke 0, iris 1 indeks ke 3 kita buat colornya green. Lalu untuk iris 2 kita buat colornya red dan iris 3 kita buat colornya black. Lalu kita buat centeroidnya dengan color purple, marker bintang dan label centeroid. Lalu sepaleng di sumbu X dan sepal width di sumbu Y. Hasilnya seperti ini. Untuk K4 kita buat variabel iris 1, iris 2, iris 3, iris dan iris 4. Untuk iris 1 klaster 0, iris 2 klaster 1, iris 3 klaster 2 dan iris 4 klaster 3. Lalu kita buat masing-masing warnanya. Untuk iris 1 warnanya hijau, iris 2 warnanya merah, iris 3 warnanya hitam dan iris 4 warnanya kuning. Lalu kita juga buat untuk centeroidnya dengan warna purple, marker bintang dan label centeroid. Lalu kita buat sepal length di sumbu X dan sepal width di sumbu Y. Lalu kita print plt.legend. Hasilnya seperti ini. Analisalah perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Untuk sebelum clustering kita lihat di sini plot-plotnya belum berwarna karena belum terbagi, belum kita predik. Untuk yang setelah di clustering, di sini kita lihat plot-plotnya sudah berwarna dan terbagi-bagi menjadi beberapa cluster. Lalu tentukan manakah terbaik jika dilakukan analisa secara visual. Jika dilakukan analisa secara visual, terbaik adalah K4 karena di sini karena di sini plot-plotnya sudah lengkap dan persis seperti plot-plot yang sebelum di clustering. Untuk K2 dan K3 di sini kita lihat plot-plotnya belum selengkap yang sebelum di clustering. Lalu lanjut pasangan sepal width dan petal width. Normalisasikan data iris menggunakan normalisasi min-max. Kita buat scalarnya sama dengan min-max scalar, fungsi min-max scalar. Lalu kita ambil atribut pertama dari dataset iris dan atribut ketiga dari dataset iris. Lalu kita print features name dengan iris underscore data dot features underscore names. Lalu kita print iris dot head. Ini seperti ini. Kita lihat untuk indeks pertama dan indeks ketiga telah dinormalisasi. Lalu tampilkan scatter plot sebelum clustering, plt.scatter
iris 1 dan iris indeks 1 dan iris indeks ketiga kita buat sepal width sebagai sumbu X dan total width sebagai sumbu Y. Hasilnya seperti ini. Lalu cluster dataset iris menggunakan dengan nilai K2, 3, dan 4. Untuk K2 pertama, K- sama dengan K- and cluster sama dengan 2. Ini untuk membuat jumlah cluster yang menjadi 2. Lalu kita predik iris indeks ketiga saat pertama dan indeks ketiga, lalu Y predik. Hasilnya seperti ini. Lalu iris cluster itu dengan Y predik, iris.add, lalu kita buat centeroidnya dengan KM dari cluster underscore center underscore. Hasilnya seperti ini. Lalu untuk K3, KM, Kmin, and cluster sama dengan 3. Lalu Y predik sama dengan KM dot fit predik iris 1,3, Y predik hasilnya seperti ini. Lalu iris cluster sama dengan Y predicted, iris.add, KM dot cluster underscore center underscore. Ini untuk membuat centeroidnya hasilnya seperti ini. Lalu keempat, kita buat jumlah klasternya atau n klasternya sama dengan 4. Lalu predik fit underscore predik untuk iris indeks 1 dan indeks ketiga, lalu Y predicted hasilnya seperti ini. Lalu iris cluster sama dengan Y predicted, iris.add, km.cluster underscore center underscore, ini untuk membuat centeroidnya juga seperti yang sebelumnya. Hasilnya seperti ini. Lalu tampilkan scatter plot setelah clustering. Untuk K2, kita buat variabel iris 1 dan iris 2. Untuk iris 1 cluster sama dengan 0. Untuk iris 2 cluster sama dengan 1. Lalu kita buat warnanya. Untuk iris 1 kita buat warna hijau dan iris 2 kita buat warna merah. Lalu plt.scatter km.cluster center 0,2,0 dan km.cluster center 2,1 color purple marker bintang label centeroid untuk membuat centeroidnya dengan warna purple, markernya bintang dan label centeroid. Lalu kita buat sepal width di sumbu X dan total width di sumbu Y. Lalu plt.legend seperti ini. Lalu lanjut untuk ketiga, kita buat variabel iris 1, iris 2, dan iris 3. Untuk iris 1 cluster sama dengan 0, iris 2 cluster sama dengan 1, dan iris 3 cluster sama dengan 2. Lalu kita buat masing-masing warnanya. Untuk iris 1 kita buat warna hijau, iris 2 kita buat warna merah, dan iris 3 kita buat warna hitam. Lalu untuk centeroidnya kita buat warnanya purple, markernya bintang, dan label centeroid. Lalu sepal width di sumbu X dan petal width di sumbu Y. plt.legend seperti ini. Lalu untuk keempat, kita buat variabel iris 1, iris 2, iris 3, dan iris 4. Untuk iris 1, cluster sama dengan 0, iris 2, cluster sama dengan 1, iris 3, cluster sama dengan 2, dan iris 4, cluster sama dengan 3. Kita buat warna masing-masing warnanya. Untuk iris 1 warna hijau, iris 2 warna merah, iris 3 warna hitam, dan iris 4 warna kuning. Lalu kita juga membuat warna untuk centeroidnya dengan warna purple, marker bintang, dan label centeroid. Lalu kita buat sepal width di sumbu X dan petal width di sumbu Y. Lalu plt.legend hasilnya seperti ini. Analisalah perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Kita lihat sebelum clustering di sini plotnya masih satu warna dan terbagi menjadi beberapa cluster. Dan setelah clustering di sini kita lihat plot-plotnya telah terbagi menjadi beberapa cluster menurut n clusternya dan dipisahkan
menggunakan warna yang berbeda. Lalu tentukan manakah cut terbaik jika dilakukan analisa secara visual. Untuk cut terbaik adalah yang seperti sebelumnya, yaitu K4 di sini karena plot-plotnya sudah sama persis dan selengkap dengan plot-plot yang sebelum di clustering. Kita bisa lihat dibanding dengan K2 dan K3. Ini seperti ada plot-plot yang belum terisi, yang belum terpredicted. Lalu lanjut ke pasangan terakhir, yaitu petal length dan petal width. Pertama, normalisasikan dataset iris menggunakan normalisasi min-max. Itu kita buat scalar sama dengan min-max scalar. Untuk fungsi untuk menormalisasikan, lalu scalar fit iris indeks kedua, scalar transform iris slice iris indeks kedua untuk mengambil atribut iris pada indeks kedua, yaitu petal length, lalu iris dot fit iris 3 dan iris indeks ketiga sama dengan scalar transform iris indeks ketiga untuk mengambil atribut iris pada indeks ketiga, yaitu petal width. Lalu kita print fitur stemnya dengan iris underscore data dot features underscore name iris dot head. Saya seperti ini, kita lihat di indeks kedua dan indeks ketiga telah dinormalisasi. Lalu tampilkan scatter plot sebelum di clustering. PLT ada scatter iris kedua dan iris ketiga. PLT X label petal length ini untuk buat petal length sebagai sumbu X, BLT.Y label petal width ini untuk membuat petal width sebagai sumbu Y. Clusterlah dataset iris dengan nilai K2, K3, dan K4. Pertama K2, KM dengan Kmin, dan cluster sama dengan 2 untuk membagi clusternya menjadi 2 cluster. Lalu Y predicted, KM.fit underscore predict iris indeks kedua dan ketiga, lalu Y predicted misalnya seperti ini. Lalu iris cluster sama dengan Y predicted iris.head km.cluster underscore center underscore ini untuk membuat centroidnya. Lalu K3 K-means dan cluster sama dengan 3. Lalu km.fit underscore predict iris kedua dan iris ketiga. Lalu Y predicted hasilnya seperti ini. Lalu iris cluster sama dengan Y predicted iris.head km.cluster underscore center underscore membuat centroidnya hasilnya seperti ini. Lalu untuk keempat, kita buat di sini n clusternya sama dengan 4. Lalu kita Y predicted sama dengan km.fit predict iris indeks kedua dan ketiga, Y predicted hasilnya seperti ini. Lalu iris cluster Y predicted iris.head km.cluster underscore center underscore ini untuk membuat centroidnya. Lalu keempat, tampilkan scatter plot setelah di clustering. Untuk K2 kita buat variabel iris 1 dan iris 2 untuk diwarnai nanti. Untuk iris 1 cluster sama dengan 0 dan iris 2 cluster sama dengan 1. Lalu kita warnai iris 1 untuk menjadi warna hijau dan iris 2 menjadi warna merah. Lalu kita juga warnai centroidnya dengan plt.scatter km.cluster underscore center underscore slice 2, 0, km.cluster underscore center underscore slice 2, 1 dengan color purple marker bintang label centroid. Kita buat petal width jadi sumbu X dan petal width menjadi sumbu Y. Lalu plt.legend hasilnya seperti ini. Lalu untuk ketiga kita buat variabel iris 1, iris 2, iris 3
iris 1 cluster sama dengan 0, iris 2 cluster sama dengan 1, dan iris 3 cluster sama dengan 2. Nah, kita warnai setiap iris variabelnya. Untuk iris 1 menjadi warna hijau, iris 2 menjadi warna merah, dan iris 3 menjadi warna hitam. Untuk senteroidnya juga kita buat warna yang menjadi parabel, marker bintang, dan label senteroid. Lalu kita buat petal length menjadi sumbu X dan petal width di sumbu Y. PLT.legend hasilnya seperti ini. Lalu keempat, iris 1, iris 2, iris 3, iris 4 itu variabel untuk kita warnai nanti. Untuk iris 1 sama dengan 0, iris 2 sama dengan 1, iris 3 sama dengan cluster sama dengan 2, dan iris 4 clusternya sama dengan 3. Lalu kita warnai untuk iris 1 warna hijau, iris 2 warna merah, iris 3 warna hitam, dan iris 4 warna kuning. Lalu kita juga warnai senteroidnya dengan menjadi warna ungu, markernya bintang, dan label senteroid. Lalu kita buat .xlabel petal length untuk membuat petal length menjadi sumbu X, dan label petal width untuk membuat petal width menjadi sumbu Y. Lalu plt.legend hasilnya seperti ini. Nomor 5, analisalah perbandingan scatterplot sebelum clustering dan setelah clustering. Untuk sebelum clustering kita lihat di sini plot-plotnya belum terbagi menjadi beberapa cluster dan masih satu warna. Untuk setelah clustering di sini kita lihat plot-plotnya telah terbagi menjadi beberapa cluster menurut kami K2, K3 atau K4-nya. Dan di sini kita lihat juga warnanya telah terbagi-bagi menurut klasternya. Lalu nomor 6, tentukan manakah kata terbaik jika dilakukan analisis secara visual. Sama seperti pasangan atribut sebelumnya, di sini K4 menjadi kata terbaik jika kita lihat secara visual, karena di sini plot-plotnya persis dan selengkap plot-plot yang sebelum di clustering. Dibanding dengan K2 di sini dan K3, sini plot-plotnya belum selengkap dengan K4. Oke, demikian presentasi dari saya. Terima kasih.